into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real. You will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words. Love beyond my control, out of control. Hands up. This is real love. This is real love. Say this is real love. This is real love. Oh. Into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. 1, 2, 3, jump! This is real love. This is real love. This is real love. This is real love. Oh. Banyak perkara yang harus ku hadapi, kadang terlalu berat untuk ku lalui. Namun kau selalu setia, berjalan bersamaku. Tak pernah kau tinggalkanku sendiri. Kadang setiap jalanmu tak ku mengerti, rencanamu melebihi pikiranku. Namun tak ku putuskan berjalan bersamamu, lalui setiap cobaan hidupku.
yang setiap jalanmu tak ku mengerti. Rencanamu melebihi pikiranku, namun tak ku putuskan berjalan bersamamu, lalui setiap cobaan hidupku. Ku perlu engkau, pimpin langkahku, lalui setiap jalan kehidupanku. Takkan ku mampu jalan sendiri, engkaulah sumber kekuatan hidupku. Ku perlu engkau, pimpin langkahku, lalui setiap jalan kehidupanku. Takkan ku mampu jalan sendiri, engkaulah sumber kekuatan hidupku. Takkan ku mampu jalan sendiri, engkaulah sumber kekuatan hidupku. Takkan ku mampu jalan sendiri, engkaulah sumber kekuatan hidupku. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom FGCC, selamat datang di ibadah online FGCC pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021. Saya Gloria yang akan membawakan news pada kali ini. Dan sebelum saya masuk ke dalam penekanan news, saya ingin menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah online FGCC. Welcome home, kami sangat senang bisa bertemu dengan Anda sekalian meskipun secara virtual ya. Dan untuk menyambut jemaat baru sekalian lebih dekat lagi atau lebih personal lagi, karena kami sangat rindu untuk mengenal Anda, bisa langsung scan QR code di sebelah sini bagi jemaat baru untuk pendataan diri jemaat sekalian. Dan bagi jemaat baru maupun jemaat lama yang rindu atau belum tertanam dalam suatu komunitas, bisa langsung join yang namanya Freshcom. Freshcom adalah komunitas kecil di FGCC di mana setiap minggunya kita mengadakan fellowship bersama, worship bersama, sharing firman Tuhan, dan pastinya bisa bertumbuh di dalam Tuhan lebih dalam lagi. Dan Freshcom masih diadakan secara online melalui online platform seperti Zoom ataupun Google Meet. Dan bagi jemaat yang rindu bisa langsung join dengan scan QR code di sebelah sini. Dan bagi jemaat yang memiliki pertanyaan seputar FGCC lebih dalam lagi atau lebih banyak lagi, bisa langsung bertanya di fitur live chat di YouTube ini. Dan sebentar lagi kita akan mendoakan persembahan. Untuk itu saya ingin mengundang jemaat untuk mempersiapkan aplikasi online banking di gadgetnya masing-masing. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat bisa transfer ke account Public Bank. Untuk janjiman dan dana gedung, jemaat bisa langsung transfer ke account OCBC Bank. Dan bagi jemaat yang berada di Indonesia atau prefer untuk transfer dengan rupiah, bisa juga transfer ke account Bank BNI. Dan semua persembahan ini akan digunakan oleh FGCC untuk memperluas kerajaan Allah dan juga pastinya menjangkau lebih banyak lagi jiwa. Mari kita memberikan persembahan dengan hati yang sukacita. Untuk itu saya ingin mengundang jemaat untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendoakan persembahan kita. Mari saya mau ajak kita untuk sama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat-Mu yang begitu besar ya Tuhan, sampai hari ini tidak berkesudahan. Kami percaya setiap kami ada di tempat ini karena berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan persembahan yang kami akan berikan kepada Tuhan hari ini, baik itu persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung, janji iman, apapun bentuknya hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarkan sungguh-sungguh persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu melalui FGCC ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang mengajari setiap pribadi kami untuk kami boleh memberikan dengan sukacita dan dengan damai sejahtera ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kami tuai dengan sia-sia, dan kami percaya Tuhan akan kembalikan berkali-kali lipat Tuhan. Kami memberkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami ya Tuhan, usaha kami apapun itu ya Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa menyerahkan orang-orang yang Tuhan percayakan ada di FGCC untuk mengelola uang ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memberikan hikmat yang lebih lagi ya Tuhan. Thank you Tuhan, menyerahkan persembahan kami ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Yuk mari jemaat kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you dan selamat beribadah.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Thank you Jesus. And I'm standing here with you near. I'm never alone. With every breath in your name, my heart will declare by faith. And I believe you can move the mountains, open up the heavens, you will make a way. And I believe I'll get through the trials in the name of Jesus. You will make a way, you will make a way. And I'm stepping forth, holding on to only your word. And now I release all my fears, so I'm not afraid to say. And I believe you can move the mountains, open up the heavens, you will make a way. And I believe, and I'll get through the trials in the name of Jesus. You will make a way, you will make a way. You will make a way. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. And I believe you can move the mountains, open up the heavens, you will make a way. And I believe, and I'll get through these trials in the name of Jesus. You will make a way, you will make a way. We believe in you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami mau terus nyanyikan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang mulia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Dalam situasi apapun yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan,
Ajar kami untuk terus percaya pada janji-Mu, pada kebesaran-Mu ya Tuhan. Bila Engkau bersama dengan kami, pada siapa kami akan takut? Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya.
buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang memegang kendali atas seluruh apapun yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai Shalom dan Happy Sunday untuk jemaat-jemaat FGCC dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali bisa hadir menyapa Anda di rumah Anda masing-masing. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat hari ini ya. Oke, hari ini kita akan dilayani oleh seorang pastor yang begitu luar biasa. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Pastor Jeffrey Rahmat. Beliau adalah seorang founder dan juga senior pastor dari Jakarta Praise Community Church di Jakarta. Nah hari ini beliau akan melayani kita dan saya percaya kita akan sangat diperlengkapi dan kita akan belajar begitu banyak hal pada hari ini. Oleh karena itu mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Salam damai sejahtera untuk kalian semua, teman-teman di FGCC dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya di kesempatan ini. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian diketemukan dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Terima kasih kepada Pastor Eddie Chang dan Shen yang saya hormati, dan tentunya juga pada semua tim pengembalaan yang ada di FGCC untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan untuk saya dapat menyampaikan firman Tuhan kepada kalian semua di hari Minggu ini. Pandemi ini belum selesai meskipun kita sudah mulai melihat titik terang. Dan selama kita masih berada di dalamnya, mari kita pakai kesempatan ini untuk mendapatkan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Karena saya percaya ada keindahan dalam setiap musim kalau mata kita terang. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita hampiri Tuhan lebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Tuhan kami yang hidup, terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau jadikan untuk kami dapat mengerti kasih dan kebaikan-Mu. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekeliling kami, tapi kami percaya bahwa Engkau baik dan kebaikan-Mu itu yang akan terus berlaku dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kami berdoa agar Engkau mengurapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Urapi hamba-Mu agar dapat memberitakan kebenaran dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga bukan hanya sebuah informasi yang diterima, tapi sebuah pewahyuan yang sanggup mengubah arah kehidupan, sehingga transformasi terjadi. Kami menjadi semakin serupa dengan gambar-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Well, saya diminta untuk mengupas tentang purpose. Tentunya berkenaan dengan the purpose of God in our lives. Tujuan yang Tuhan punya untuk kehidupan kita. Bicara soal purpose dimulai dengan kata mengapa atau why. Why am I here? Why do I exist? Mengapa saya hidup? Apa ada alasan dari keberadaan saya di bumi ini? Mengapa saya lahir di generasi ini, dan lain sebagainya. Jika kita tidak mengetahui tujuan hidup kita, maka hidup kita merupakan sebuah eksperimen. Tragedi terbesar dalam kehidupan adalah kalau kita hidup tanpa mengetahui untuk apa. Itu yang namanya hidup tanpa tujuan. Bahkan ada banyak orang yang sampai akhir hidupnya tidak menemukan alasan mengapa dia hidup. Banyak orang yang hidupnya begitu rutin. Mereka bangun setiap pagi, keluar rumah, kejebak dalam kemacetan, pergi ke pekerjaan yang mereka tidak sukai, melakukan pekerjaan yang mereka tidak ingin lakukan. Tidak heran kalau punya kerjaan tetapi lebih banyak mengeluh daripada bersyukurnya. Kemudian pulang ke rumah kecapean, nonton acara drama di TV yang membuat mereka jadi lebih stres, lalu tidur untuk kemudian bangun di pagi hari dan kembali terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang sama lagi. Demikian seterusnya. Apakah ada keuntungannya dengan pandemi ini? Tentu ada, karena pandemi ini mengharuskan kebanyakan orang work from home, sehingga dapat memutuskan kerutinan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun.
Tanpa tujuan hidup yang jelas, jadi hidup ini tidak ada artinya. Tanpa alasan, hidup jadi tanpa gairah. Akibatnya banyak yang sekedar hidup, bahkan ada pula yang mengatakan bahwa hidupnya hanya untuk bekerja membayar tagihan bulanan. Sungguh sesuatu yang amat menyedihkan kalau dia punya cara berpikir yang demikian. Sedangkan sebaliknya, orang yang mengerjakan apa yang menjadi tujuan hidupnya akan mengalami fulfillment atau yang disebut dengan kepenuhan hidup. Tahun-tahun belakangan banyak sekali pengajaran tentang purpose yang membuat banyak orang, terutama anak-anak Tuhan, jadi sadar akan adanya rencana Tuhan. Dan mereka tentunya mau untuk menemukan the purpose of God in their lives, menemukan tujuan hidup mereka. Namun timbul masalah berikutnya menurut saya, yaitu banyak yang tidak mau bergerak atau melakukan sesuatu sebelum menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Dengan dalih tidak mau menyia-nyiakan waktu, dan mereka takut melakukan sesuatu yang sia-sia saja. Itu sebabnya saya senang diminta oleh Pastor Eddie untuk membahas masalah ini. Sebab menurut saya ada beberapa hal yang perlu kalian mengerti supaya tidak salah kaprah dengan pengajaran tentang purpose ini. Mari kita mulai. Yang pertama adalah ini. Kalau Tuhan yang punya rencana, biar Tuhan yang repot. Kalau kita bicara mengenai purpose atau tujuan hidup yang dari Tuhan, maka bukan kita yang harus repot, tetapi Tuhan yang harus repot. Karena Dia yang punya rencana. Sebab Tuhan yang berkepentingan agar rencananya dalam hidup kita terlaksana. Itu sebabnya Tuhan yang perlu memberitahukan rencananya kepada kita. Dari sejak awal penciptaan, ini sudah Tuhan lakukan. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-30, firman Tuhan katakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kujadikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan yang mewahyukan rencananya kepada manusia. Sebab tidak ada untungnya buat Tuhan untuk menyembunyikan rencananya dari manusia. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-46 ayatnya yang ke-10 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dari permulaan ku beritahukan hal-hal yang kemudian. Sejak dahulu ku ramalkan apa yang akan terjadi. Kataku, keputusanku akan terlaksana. Kehendakku pasti ku lakukan. Nah, kalau kita perhatikan di Alkitab, mulai dari Nuh, kemudian Abram, yang kemudian namanya diganti menjadi Abraham, dan seterusnya, Tuhanlah yang selalu mengambil inisiatif untuk mewahyukan apa yang menjadi kehendaknya atas hidup hamba-hambanya. Itu sebabnya tidak perlu kita mengalami FOMO atau fear of missing out. Dia yang punya rencana, biar dia yang repot untuk memastikan bahwa kita mengerti apa yang menjadi rencananya. Yang kedua, mengenal yang punya rencana jauh lebih penting daripada rencana itu sendiri. Kalau kita ingin mengerti tujuan dari suatu barang, kita harus bertanya kepada penciptanya. Karena hanya penciptalah yang mengerti dengan sungguh mengapa dia menciptakan barang tersebut. Demikian juga dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang mengerti mengapa kita diciptakan.
Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu sebabnya mengenal Tuhan yang punya rencana itu jauh lebih penting daripada rencana itu sendiri. Banyak yang ingin mengetahui the purpose of God, tetapi tidak mau mengambil waktu untuk mengenal Tuhan yang punya purpose. Kalau kita membina hubungan yang intim dengan Tuhan, ya pasti kita tidak akan punya masalah untuk mengetahui rencananya dalam hidup kita. Mari kita buka kitab Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Dikatakan pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang ini lebih mementingkan apa yang harus dia perbuat, lebih daripada datang kepada Yesus dan mengikut dia atau mempunyai relationship dengan Yesus sendiri. Untuk siapa kita melakukan semuanya ini lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Ya, it is all for the glory of God. Jadi membina hubungan dengan Tuhan jauh lebih penting daripada rencana itu sendiri. Dan yang ketiga, pastikan kalian membangun identitas diri yang benar lebih dahulu. Pastikan kalian membangun identitas diri yang benar lebih dahulu. Kalau kita tidak mempunyai harga diri atau identitas diri yang sehat, maka kita akan kesulitan untuk mengenali arti kehidupan. Juga kesulitan untuk mengenali tujuan hidup atau panggilan. Beberapa orang di Alkitab bergumul dengan identitas diri. Dan sebelum mereka dapat melakukan rencana Tuhan dalam hidup mereka, mereka harus dibetulkan dulu. Tuhan harus lebih dahulu berurusan dengan gambar diri mereka. Apa sih identitas diri? Identitas diri itu adalah lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Dari identitas diri kita mendapatkan yang namanya harga diri, yaitu nilai yang kita letakkan atas diri kita sendiri. Dan nilai yang kita letakkan atas diri kita sendiri menentukan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Nah, kalau kita tidak suka bagaimana kita diperlakukan oleh kebanyakan orang, kita jangan marah lebih dahulu. Lebih baik kita periksa diri lebih dahulu. Jangan-jangan memang kita menaruh harga diri yang rendah atas diri kita sendiri sehingga tidak heran kalau banyak orang menganggap kita rendah. Biasanya seseorang yang mempunyai harga diri yang rendah akan melihat dirinya sendiri tidak berarti sehingga tidak dapat berkontribusi banyak. Contohnya Musa dalam Keluaran pasal yang ketiga ayatnya yang ke-7 sampai 11. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel itu telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir.
Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lagi kita dapat di sini bahwa Tuhanlah yang memberitahukan kepada Musa apa yang menjadi kehendaknya. Untuk inilah Musa diciptakan sebenarnya, yaitu untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Musa tidak mungkin tahu kalau Tuhan tidak mewahyukan rencananya kepada Musa. Namun apa yang terjadi? Musa kesulitan untuk mempercayai tujuan hidup yang Tuhan sudah siapkan buat dirinya. Mengapa demikian? Karena cara pandang Musa tentang dirinya sendiri salah. Sehingga sulit untuk Musa dapat mempercayai rencana Tuhan yang besar tersebut. The purpose of God for his life seems too big. Musa melihat tujuan hidupnya begitu besar. Musa merasa bahwa tujuan hidupnya itu berada di luar jangkauan dia, terlalu besar buat dia. Itu sebabnya dia katakan, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Jelas di sini bahwa identitas diri Musa belum benar dan tidak sama dengan cara pandang Tuhan memandang Musa. Dan ini merupakan pelajaran yang sangat penting dan sangat fundamental, sangat mendasar. Sebab kalau kita tidak dapat melihat diri kita sendiri seperti Tuhan melihat kita, maka apa yang terjadi? Percuma kita diberitahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tidak akan percaya. Kita akan merasa kecil dan kita akan merasa bahwa tidak mungkin kita bisa melakukannya. Nah, mari kita lihat bagaimana Musa memandang dirinya sendiri dari kitab Keluaran pasal yang keempat ayatnya yang ke-10 sampai 14. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Kita lihat betapa repotnya Tuhan meyakinkan Musa akan kemampuan dirinya sendiri. Bahkan di sini kita lihat bahwa Musa berani membantah Tuhan yang menciptakan dia. Dia katakan, "Ah Tuhan, ya, bagaimana mungkin? Utuslah siapa saja yang patut kau utus." Itu yang dia katakan. Kemudian kita baca ayat yang ke-14. "Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat dan menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya." Seolah-olah Tuhan katakan, kalau aku mau, bisa saja aku memilih Harun. Aku tahu kalau Harun itu pandai bicara. Tetapi aku punya rencana atas kamu, Musa. Aku mau memakai kamu sebagai pemimpin, bukan memakai Harun. Kita lihat betapa kuatnya identitas diri yang keliru melekat pada diri Musa dan menghalangi Tuhan untuk melakukan rencananya. Namun saya senang membaca kisah ini karena Tuhan tidak menyerah dan terus-menerus menolong Musa memulihkan gambar dirinya. Itu sebabnya kita perlu mengubah cara kita berpikir tentang siapa kita di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat mengenali dan menjalankan rencananya. Sebab percuma saja kita mau mengerti rencana Tuhan kalau kita belum mempunyai identitas diri yang benar. Karena rencana Tuhan atas kita itu selalu besar dan kelihatan seolah-olah berada di luar jangkauan kita. Itu sebabnya selalu dibutuhkan iman untuk dapat menggenapinya. Karena dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu. Nah, dengan mengikuti Yesus serta membangun hubungan pribadi dengan Dia, maka cara pandang kita tentang diri kita sendiri mulai diubahkan. Dan iman kita juga akan bertambah kuat. Yang berikutnya, yang keempat, lakukan apa yang ada di tanganmu dengan sebaik mungkin. Banyak anak Tuhan ingin melakukan apa yang belum diberikan kepada mereka, ya,
Banyak anak Tuhan ingin melakukan apa yang belum diberikan kepada mereka. Tetapi apa yang sudah ada di tangan mereka tidak dikerjakan dengan baik. Ya, yang belum diberi mau mereka kerjakan, yang sudah ada di tangan mereka tidak dikerjakan dengan baik. Banyak yang rindu mau mendengarkan suara Tuhan, tetapi perintah yang jelas yang tertulis di Alkitab tidak dikerjakan. Lakukan lebih dahulu apa yang sudah ada di tanganmu, apa yang sudah menjadi kewajibanmu, dan lihat bagaimana nanti Tuhan memimpin engkau. Dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sampai 21, perumpamaan yang terkenal katakan seperti ini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu, dan lain sebagainya. Tanggung jawab dalam perkara yang besar itu akan diberikan tergantung dari apa yang kita lakukan dengan yang ada di tangan kita. Jadi lakukan dengan sebaik mungkin apa yang ada di tanganmu, apa yang sudah ada di tanganmu. Kalau sekarang kalian sedang kuliah, maka belajarlah dan kuliahlah dengan benar. Lakukan dengan sebaik mungkin. Kalau kalian sekarang dipercaya dengan suatu pekerjaan, lakukan pekerjaan itu dengan sebaik mungkin. Sebab kalau kalian dapat dipercaya dengan apa yang sudah ada di tangan kalian, dengan hal yang kecil, maka kalian akan dipercayakan hal yang lebih besar. Baru yang belum ada di tangan kalian akan diberikan kepada kalian. Tuhan membawa kita melalui sebuah proses pertumbuhan atau proses growth and development untuk kita dapat menemukan purpose kita. Terkadang kita menemukan tujuan hidup kita dengan cara yang tidak kita pikirkan, secara tidak sengaja. Ya, terkadang melalui kejadian bahkan yang tidak mengenakan. Bisa jadi melalui yang namanya penolakan atau PHK, pemutusan hubungan kerja, atau bahkan diputusin oleh pacar. Tuhan bisa pakai cara macam-macam. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian juga dalam kisah di Alkitab yang lain, ya, tentang seorang wanita yang bernama Esther. Esther ini tidak sedang mencari-cari apa alasan hidupnya. Dia tidak sedang mencari the purpose of God for her life. Esther menjalani saja apa yang ada di depan matanya. Sampai pada suatu hari, Mordekai yang sudah seperti ayah angkatnya sendiri mengingatkan Esther akan posisinya yang sudah menjadi seorang permaisuri. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi ketakutan dan berkabung karena mereka hendak dibinasakan. Mordekai meminta Esther untuk menghadap kepada raja, memohon belas kasihan, dan supaya Esther dapat membela bangsanya. Dalam kitab Esther pasal yang keempat ayat yang ke-14 dikatakan sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat
yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, you are made queen for just such a time as this. Contoh yang lain lagi dalam 1 Samuel 9 kita juga menemukan bagaimana kisah Saul menemukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Kalian bisa baca sendiri. Tapi pada dasarnya ceritanya seperti ini. Dimulai dari Saul disuruh oleh ayahnya untuk pergi mencari keledai-keledai ayahnya yang hilang. Dan dalam rangka pencarian keledai ayahnya, Saul bertemu dengan seorang nabi yang bernama Samuel. Dan setelah menjamu makan Saul dan menyuruhnya menginap, kemudian apa yang terjadi? Samuel mengurapi Saul dan memberitahukan kepada Saul bahwa dia akan menjadi raja atas bangsa Israel. Dan bukan hanya di situ. Dia katakan keledai-keledai bapaknya itu sudah diketemukan. Dan notabene yang menemukan bukan Saul. Tuhan bisa pakai cara yang macam-macam untuk kita menemukan rencananya. Jadi jangan persoalkan cara yang Tuhan pakai. Sebab Tuhan itu berdaulat. Yang terakhir, yang kelima, jadilah seorang problem solver. Ingat, semua produk, ya, barang-barang yang diciptakan, itu diciptakan untuk menjawab tantangan yang ada pada zamannya. Produk itu diperlengkapi oleh penciptanya dengan semua yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang ada di zamannya. Itu sebabnya penting untuk kita menggali potensi diri kita, menemukan bakat yang terpendam di dalam diri kita, dan mengasahnya. Ada quote yang mengatakan, when your gift, talents, and ability meet the need of the people, there lies your purpose. Pada saat karunia, bakat, dan kemampuan kita bertemu dengan kebutuhan orang lain, di sanalah letak dari tujuan hidup kita. Sebab your purpose is never about yourself. It is always about serving others. Itu sebabnya semakin kita pasif atau diam saja atau memikirkan diri kita sendiri, semakin sulit kita menemukan purpose atau tujuan hidup kita. Selalu cari jalan untuk dapat berkontribusi kalau ingin menemukan tujuan hidup. Contoh Daud, dia tidak sedang mencari-cari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Daud sibuk bertanggung jawab dengan kambing domba yang diserahkan ayahnya untuk dia pelihara. Dan menurut saya dalam kesehariannya Daud juga melatih diri menjadi baik dalam menggunakan katapelnya. Karena memang itulah yang ada di tangannya, itulah yang dia temukan di tangannya. Dan pada saat ada kesempatan, Daud menawarkan diri untuk melawan Goliat yang pada saat itu sedang mencemooh barisan tentara Israel. Nah, karena tidak ada yang berani bertarung satu dengan Goliat, maka Daud mengajukan diri untuk membantu dan menyelesaikan masalah. Dan kita tahu kelanjutan ceritanya. Kemenangan Daud atas Goliat membuka jalan untuk Daud kemudian dapat menjadi raja menggantikan Saul dan memenuhi rencana Tuhan dalam hidupnya. Jadi belajarlah untuk menjadi penyelesai masalah, bukan hanya menjadi penemu masalah saja, tetapi tidak dapat menyodorkan solusi, atau malah jadi yang gembar-gembor bahwa ada masalah. Jadi apa yang kita sudah pelajari hari ini? Yang pertama, kalau Tuhan yang punya rencana, biar Tuhan saja yang repot. Yang kedua, mengenal yang punya rencana, yaitu Tuhan sendiri, lebih penting daripada rencana itu sendiri. Yang ketiga, pastikan kalian membangun gambar diri atau identitas diri yang benar lebih dahulu. Yang keempat, lakukan apa yang ada di tanganmu dengan sebaik mungkin. Yang kelima, jadilah seorang problem solver atau penyelesai masalah. Kalau kalian sibuk dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka kalian pasti akan menemukan tujuan hidup kalian. Dan hidup kalian pasti akan memuliakan nama Tuhan. Saya berharap sharing saya hari ini menolong kalian semua untuk dapat mengerti lebih banyak lagi tentang the purpose of God for your life. Tuhan Yesus memberkati FGCC. Amin.
Oke, terima kasih untuk Pastor Jeffrey Rahmat untuk message-nya yang begitu luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati dari message tadi. Yuk teman-teman, kita mau segera akhiri ibadah kita mau tundukkan kepala kita mau angkat kedua tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pertumbuhan imanmu dan segala sesuatu yang engkau kerjakan. Diberkatilah engkau sehingga engkau terus naik dan bukan turun, diberkatilah engkau sehingga engkau terus menjadi kepala dan bukan ekor, dan apa saja yang engkau perbuat dengan kedua tanganmu dibuat Tuhan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, perlindungan, pertolongan dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertaimu dari hari ini sampai Maranatha, sampai seterusnya. Terimalah semua berkat yang mulia ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap berdoa sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, God bless you, stay safe and stay healthy, and God bless you.